Halo guys, perkenalkan nama saya Vivi Dwi Irianti Isnaini dengan NIM 22521000118. Nah, saya mahasiswa dari Univet Bantara Sukoharjo. Di sini saya sedang berada di Seblak Endes Bangjo cabang UMS 3, tepatnya di Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan owner Seblak Endes. Halo perkenalkan, nama saya Vivi Dwi Irianti Isnaini. Saya dari Universitas Veteran Bangun Nusantara. Izin mewawancarai Cece mengenai seblak ini. Nah, langsung aja ke pertanyaannya ya, Ce. Oke. Menurut Cece, seberapa penting peran komunikasi dalam menjalankan bisnis seblak dengan banyak cabang seperti ini? Kan Cece punya banyak cabang nih di mana-mana. Menurut Cici 1000% komunikasi itu kunci utama dalam menjalankan bisnis. Apalagi dengan banyak cabang, nggak ada komunikasi, miskomunikasi itu udah bikin pusing. Jadinya nanti berantakan. Jadinya berantakan. Komunikasi apa sih, Ci? Komunikasi bukan hanya yang sekedar di lapangan aja, tapi komunikasi dalam pendistribusian barang, dalam pengelolaan SDM. Nah itu, kalau udah ada komunikasi ya kita mau buka usaha apa aja pasti berantakan ya. Kalau dibilang penting ya 1000% penting ya komunikasi itu ya. Pertanyaan yang kedua, tantangan terbesar apa yang Cece hadapi dalam menjaga komunikasi yang efektif di antara seluruh cabang seblak ini? Tantangan terbesar kalau di SDM sendiri sih, tantangan terbesarnya penyakit lupa. Dalam komunikasi itu ada penyakit lupa, udah belum? Dan ternyata lupa. Udah ternyata lupa. Apalagi misalkan nih hari ini harusnya ada enoki. Iya. Terus udah order belum? Kita udah siap menerima pesanan, ternyata lupa order ke enoki. Seperti kayak Yesa pesan kilos tadi. Iya, kadang lupa. Gejalanya kadang penyakit yang kurang fokus. Iya. Gitu. Ya itu sih tantangan terbesarnya itu ya kadang penyakit lupa, penyakit kurang fokus, ataupun disiplin. Iya. Disiplin kan kadang harusnya schedule-nya A, karena komunikasi jadinya A nggak jalan, lanjutin yang B. Pertanyaan selanjutnya, program pelatihan apa yang Cece berikan kepada karyawan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi mereka, terutama dalam hal menghadapi pelanggan? Oke, kebetulan kita itu setiap 1 bulan sekali kita pun pasti ada namanya briefing. Iya. Meeting yang ibarat kata kita kumpulkan dari setiap tim ataupun tim yang besar itu untuk belajar. Kita ada pelatihan juga dalam cara kamu menghadapi customer, cara kamu menyajikan untuk customer. Terus untuk latihan yang basicnya kita selalu mengutamakan yang attitude itu. Pelajaran simpel, ayo pokoknya setiap ketemu orang jangan lupa bilang halo, permisi, tolong, maaf, terima kasih. Hal-hal basic seperti itu juga termasuk dalam latihan kita. Kayak gitu sih. Itu salah satu basic. Terus kita meeting itu biasanya juga membahas tentang cara kamu menghadapi customer ataupun dalam mengelola tempat yang sudah dipercaya. Jadi dari situ kan mereka tukar pikiran antara si A, si B, si C seperti itu. Terus dan setiap hari ya pasti mereka selalu belajar untuk menyetorkan afirmasi. Afirmasi itu. Jadi kan dari situ kan mereka punya pikiran yang positif dalam melakukan sebuah pekerjaan juga. Jadi dari situ komunikasinya kan semakin sehat ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada alat atau metode komunikasi tertentu yang Cece anggap sangat efektif dalam meningkatkan produktivitas dan koordinasi dalam bekerja? Ada, misalkan salah satunya dalam hal catatan mencatat ya. Misalkan nih, kadang tuh kalau kalian punya penyakit lupa, please tolong dicatat untuk stoknya kalian, untuk hal apa yang harus dilakukan hari ini, kayak gitu. Ini contoh simpelnya. Kita punya hal efektif, mereka tak suruh mencatat ya. Ada pencatatan seperti ini. Oh, jadi ada pencatatan ya, Ce? Ya, kita ada pencatatan dan mereka pun juga saat belajar.
dari sini kan mereka tahu betul apa yang mereka tulis dan apa yang mereka kerjakan. Seperti itu. Ini ya salah satu meningkatkan mereka dalam Produktivitas. disiplin, produktivitas. Ini loh, biar kamu nggak kehabisan barang, hal apa yang kamu harus lakukan terus. Misalkan nggak tahu barangmu mepet, kalian tinggal komunikasikan ke tim siapa yang mau pergi belanja untuk di lapangan, seperti itu. Jadi ini untuk barang masuk kan, ini kan salah satu komunikasi juga ya, biar dalam apa namanya tidak ada gesekan. Jadi harus Ya, dicatat. ada pencatatan. Dan kebetulan juga dalam komunikasi kita bukan hanya soal pencatatan saja. Kita pun juga membuat grup. Ya, jadinya nih dalam sebelah Endes nih kita juga ada namanya ini Kayak semacam laporan. laporan dan afirmasi ya, yang Iya. kalian tahu sendiri ini. Salah satu yang apa sih, Cek? Mereka nggak suruh belajar dalam mengawali dan mengakhiri itu berdoa. Dari situ kan mereka bisa berpikir, ini juga ada ini ada berdoa. Ya, itu sih. Itu salah satu cara saya untuk mereka bisa berkomunikasi sehat. Jelas ya. Iya. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses komunikasi dalam pengembangan menu baru di setiap cabang? Apakah ada standar tertentu yang harus dipenuhi? Ada pasti dalam penyebaran menu baru nih, kadang di Alana Iya. bisa implementasi ya di apa namanya di Industri Danau maupun di Kalde, ya pasti kita sudah menyiapkan resep atau standar dari misal itu sendiri. Misalkan di Alana, Iya. aku kasih standarnya sekian, caranya sekian, dan saya pun juga melakukan pelatihan ke mereka ya untuk memaksimalkan beda tempat sama rasa. Iya. Seperti itu. Jadi kita sudah ada takarannya masing-masing. Ini loh takarannya, pokoknya yang misalkan di sini cabai level 1 sendok, ya ini diimplementasikan Jadi biar sama rata. Iya, biar sama rata. Pernahkah terjadi miskomunikasi yang berdampak signifikan pada bisnis Cece? Bagaimana Cece mengatasinya jika ada masalah? Masalah misalkan, kalau masalah sih pasti banyak ya. Iya. Kita anggap aja ya masalah komplainan. Iya. Misalkan nih kayak dulu kita itu pakai cabai kering. Ya Iya. ibarat kata sebenarnya itu kan cabai yang dikeringkan, yang di kabinet dryer, Iya. habis itu kalian blender terus Saring. dan saring jadinya bubuk cabai. Iya. Begitu pula kayak kalian tepung mocha ataupun tepung situm ya dijadikan tepung ya. Nah itu dijadikan perundingan di media sosial. Wah, si A itu pakai bubuk cabai gini. Ya kalau berpengaruh ya lumayan 25% ngaruh ke kita. Tapi dari situ pun kita belajar. Oh ya, kita saring tengah-tengahnya, kita upgrade. Oh yaudah, kalau nggak mau dikeringkan ya kita kasih cabai yang basah, ibarat kata seperti itu. Padahal ya itu hanya dijadikan sebagai bahan alat ya. Wah, itu luar biasa. Padahal ya sama, nek kalian masak kayak dulu sama sekarang ya, mungkin yang sekarang itu lebih bagus. Ternyata ada komplainan gitu. Banyak. Tapi ya beda lagi, banyak juga yang suka yang dulu cabai kering daripada cabai basah ya. Dan kita makanya menerima requestan sekarang. Jadi Iya. requestan dari para Para pelanggan. pelanggan kita menampung juga. Oh saya sekarang mintanya kuahnya lekok, kuahnya banyak. Terus apa pedasnya manis, pedasnya gurih. Saya mau pakai cabai kering, nggak mau pakai cabai basah, bisa. Banyak, ya itu komunikasinya yang orang membuat persepsi yang sendiri itu, yang sangat berbeda juga ya. Gitu. Ini media luar ya. Kan Cece punya beberapa cabang nih sebelah. Iya. Nah, terus strategi apa untuk menjaga konsistensi rasa dan kualitas produk? Strategi rasa kita melakukan QC terus ya tadi. Melakukan apa? QC, quality Oh, iya. control. Ya ibarat kata yang kita sudah semaksimal untuk melakukan QC tetap banyak sekali dalam celah. Misalkan nih kayak kita ada namanya bakso tuna. Oh, Ini iya. salah satu contoh ya.
kita apa namanya, kita setiap hari ganti payung, tapi kan kita nggak tahu ya yang dikirim dari pabriknya kualitasnya seperti udah apa. masih fresh atau Ya, kayak kita cuanki, kita kan nggak mungkin bikin sendiri kan, pasti kita beli dari distributor. Ternyata dari distributornya yang bermasalah, tapi yang kena komplainan ya di lapangan. Padahal kita pun juga udah view sih ya, oh ini udah dari tampak luar bagus, ternyata di dalamnya kurang kayak gitu. Itu pun banyak sih terjadi celah-celah seperti itu. Terus ya untuk tadi ya rasa ya, kestabilan rasa ini juga kalian perlu tahu, karena kita itu seblak yang menggunakan rempah-rempah ya. Ibarat apa, kalian makan buah di musim panas sama hujan beda nggak? Beda. Pasti kalau di musim hujan rasa sepol nggak? Iya. Sepol. Pasti kayak Yesa juga pernah melihat dalam komplainan kok rasanya kencur agak kurang. Lah menyadari kan musim hujan yang kencur itu ada yang di dalam tanah ya. Otomatis kadar air yang di dalam kencur itu kan lebih tinggi. Jadi rasa kencurnya itu belum keluar. Nah itu yang menjadikan suatu komplainan lagi. Kenapa kita tidak bisa ibaratkan 1 sampai 100% itu rasa sama? Karena apa? Kita tidak pakai esen ataupun gramasi. Kalau kita pakai esen ataupun gramasi, rasa itu musim hujan sama musim panasnya akan sama. Karena apa? Ada tambahan rasa. Justru kita asli, kita pure dari rempah-rempah, kita tidak bisa benar-benar 100% konsisten. Kayak masalah cabai juga, hujan sama panas ya beda. Nah itu tapi komplainnya banyak sekali, mau kurang pedas kurang apa ya. Padahal itu beda Iya, tergantung cuaca juga. Bukan kita yang mengurangi ataupun menambahi. Tapi ya semua kan harusnya menyadari faktor lain dari rasa itu sendiri. Ya mungkin kalau minuman bisa sama semua. Makanan itu ya emang orang benar-benar pure. Kan tergantung cuaca. Tergantung cuaca kayak gitu. Untuk standar kita pasti standarnya dengan standar yang sama. Terus pertanyaan yang terakhir, bagaimana Cece memastikan bahwa semua karyawan memahami standar kualitas dan pelayanan yang sama? Bagaimana Cece memastikan bahwa semua karyawan memahami standar kualitas dan pelayanannya yang sama dalam seluruh cabang. Betul cabang ya, pasti kan kayak yang saya katakan sebelumnya, biasanya kita memang tetap ada briefing, kita kasih tahu nih pelayanan kalian harus seperti ini, standar kalian seperti ini. Kalau di sini biasanya juga ada anak-anak training ada, kita tuh ada kelasnya juga, B1, B2, B3 gitu. Kita lakukan pelatihan dari tergantung grupnya itu. Kalau B1 itu yang biasa mereka semuanya, B3 ini yang masih tahap dalam belajar, ya kita kasih ilmunya sampai bisa seperti itu. Ya kadang pun ya ini loh, balik lagi ya, kadang tempat A, tempat B kok bisa beda, nah gitu. Tapi ya sebenarnya faktornya sudah sama. Balik lagi nek namanya manusia itu tergantung karakter juga ya. Kita sendiri kalau kalian tahu kan di sini banyak anak-anak muda yang kadang ya misalnya di luar kendali kita, mereka masih labil ataupun mut-mutan. Anak muda itu Gen Z atau padahal ya tapi ya udah selalu nge-push terus, kita memberikan afirmasi terus, tapi kan di dalam kenyataan yang ada kan kita tidak bisa namanya memastikan 100% ya, pada 90% ya, 10%-nya pun ya kita pun selalu menegur mereka, ayo bisa yang terbaik. Ibarat contoh kita dapat berkat ya dari tempat ini, jadi mereka pun juga sudah mulai menyadari bahwa saya emang harus memberikan pelayanan yang baik, memberikan masakan yang enak biar pelanggan itu kembali, memberikan pemahaman dia puas, harus bisa gitu. Makanya kalau dari sini aku lebih mengutamakan orang mau belajar daripada skill. Kalau orang lain mungkin menerima orang tuh hanya karena skill, gue gak punya skill ini aku gak usah menurut aku. Kalau di sini tuh ya ibaratnya kan kamu dari nol, penting kamu mau belajar ya ikuti standar yang Oke, sekian dari wawancara ini. Semoga wawancara yang disampaikan bisa menambahkan ilmu buat saya dan rezekinya Cece lancar terus. Amin. Nah, semoga doanya menembus langit ya. Sekian dari wawancara ini. Dadah.